Iya, Pak Dwi, tadi Bapak sudah menjelaskan seperti apa dampak langsung dari kekeringan yang pernah memberikan efek signifikan untuk PLN Nusantara. Lalu antisipasi apa yang mungkin dilakukan perusahaan saat ini? Apakah ada biaya-biaya tambahan untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali? Ya, setiap tahun kami menganggarkan biaya-biaya misalnya untuk teknologi modifikasi cuaca ya. Tentunya ini bekerja sama nanti dengan BMKG akan kita lihat seperti apa misalnya untuk perubahan cuaca sehingga kemudian apakah akan ada kekeringan lagi atau malah sebaliknya. Karena kalau bisa saja tahun kemarin kering tapi tahun ini tahun basah sehingga kemudian kita malah justru mendapatkan upside ya. Tapi di sisi lain ketika hujan juga turun terlalu banyak ini juga bisa menimbulkan permasalahan tersendiri terkait dengan operasional pembangkit kami. Jadi pembangkit kami tidak hanya air tapi juga ada gas, ada batu bara, ada yang lainnya. Ini dalam musim hujan yang terlalu banyak kadang-kadang permasalahannya juga terkait dengan supply juga seperti yang tadi ini salah satu pasokan kami dari Bukit Asam ya dari Bu Farida Tamrin. Maka ketika terjadi kondisi hujan yang berkepanjangan sehingga tadi ada masalah transportasi, kami juga akan punya kendala dengan ketersediaan suplai batu bara yang cukup untuk menghidupkan power plant. Nah, dalam kondisi itu sekali lagi kalau ketika kondisi batu bara itu suplainya kurang sehingga kemudian kita terpaksa membakar bahan bakar jenis yang lain yang dalam hal ini selalu BBM atau gas. Nah ini juga nanti berdampak kepada belanja perusahaan untuk bahan bakar minyak. Walaupun dalam konteks kami PLN Nusantara Power ini kan jualannya ke PLN ya sebagai perusahaan induk sehingga sebenarnya biaya bahan bakar itu akan tercover di PLN ya. Tapi maksudnya secara PLN Group ini memang akan berdampak. Baik. Saya akan beralih ke Ibu Novita. Bu Novita, untuk menanggapi yang tadi disampaikan oleh Ibu Farida terkait dengan pembiayaan, apakah BNI saat ini juga berusaha mengurangi pembiayaan ke energi fosil atau tergantung kembali lagi kepada perusahaannya masing-masing? Iya, sebenarnya pada saat kami menyalurkan kredit ya, tentunya kami memiliki strategi manajemen risiko dalam setiap penyalurannya. Apakah itu masuk ke dalam sektor energi atau di luar itu, kami memang sudah memiliki risk acceptance kriterianya. Jadi dalam konteks penyaluran, kami tentunya juga mengacu pada RAC yang sudah kita set up. Untuk serta-merta membatasi harus kembali lagi. Bagaimana pembatasan tersebut misalnya contoh kita akan masuk ke sektor-sektor tertentu gitu ya, sektor-sektor energi apabila memang sudah memiliki kriteria tertentu, apakah perizinannya tidak mengganggu ekosistem dan sebagainya. Itu tentunya yang sudah kita syaratkan dalam RAC. Jadi kami sekali lagi kembali ke dalam risk acceptance kriteria yang sudah ditentukan pada saat mengajukan dan kita jaga secara portfolio bahwa yang kita salurkan terhadap kredit-kredit kepada sektor yang energy related itu tentunya harus bisa dijadikan compensate gitu ya atau kita bisa mengkompensasinya dengan strategi yang lain. Jadi sebagai contoh misalnya saat ini BNI juga cukup aktif gitu di carbon market ya, di mana kita aktif membeli carbon market. Ini tentunya untuk mensupport wawasan yang berkelanjutan gitu untuk pembiayaan BNI. Selain itu kita juga mengkompensasinya atau kita juga aktif dalam menerbitkan surat berharga yang sifatnya green bond. Ini sebagai salah satu bentuk komitmen BNI untuk memitigasi resiko dari perubahan iklim ini. Selain itu kita juga punya produk khusus, produk sustainability link loan, di mana difokuskan untuk memberikan fasilitas tertentu kepada nasabah-nasabah kami yang memang related dengan ekosistem gitu ya, untuk perbaikan ekosistem. Jadi artinya penyaluran kami tentunya masih berbasiskan risk acceptance kriteria. Jadi ketika kita menyalurkan kredit-kredit kita ke sektor-sektor energi tentunya telah sesuai dengan risk kriteria yang sudah kita tetapkan. Di samping itu kita juga akan mengkompensasinya dengan fokus pada pembiayaan hijau. Ini yang kita treat kedua strategi ini secara balance. Baik, kita beralih lagi ke Ibu Farida. Ibu Farida, di tengah banyaknya dampak perubahan iklim ini, strategi pengelolaan
anggaran seperti apa yang mungkin diterapkan di Bukit Asam? Ya, baik. Mungkin kalau kita lihat dari berbagai dampak yang mungkin timbul, kita di keuangan sendiri sebetulnya ada beberapa hal yang kita harus lakukan ya perubahannya. Yang pertama adalah kalau ini akan berpengaruh terhadap proses supply chain yang ada di Bukit Asam, tentu saja kita yang pertama harus menekan cost atau biaya yang mungkin timbul. Seperti tadi Pak Dwi sampaikan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus menambah investasi. Contohnya misalnya apabila nanti curah hujannya berkepanjangan, maka itu kita harus fokus kepada K3, keselamatan kerja, sehingga kita harus menambah alat berat yang namanya untuk road slippery misalnya. Nah ini kita lakukan secara berkala setiap tahun, penambahan sekitar 10-15%. Nah, selain daripada itu juga kami untuk menekan cost gitu, kita harus pastikan bahwa dengan rekanan kita itu kita bisa pastikan bahwa tidak ada biaya-biaya yang sifatnya fix. Kenapa? Kalau nanti apabila produksi kita misalnya turun karena curah hujan yang tinggi, berapapun produksi itu akan tetap bisa diangkut oleh rekanan kerja kita nantinya. Sehingga itu tidak akan membebani PT Bukit Asam secara keseluruhan. Nah, ada lagi adalah kita mulai membangun yang namanya KSO. Nah, KSO ini tidak hanya dari sisi vendor yang berkaitan dengan bisnis supply chain-nya langsung, tetapi juga dalam rangka ide-ide untuk adanya hilirisasi. Misalnya contohnya dengan pengelolaan lahan pasca tambang kita yang begitu besar, dimungkinkan apabila nantinya kita bentuk beberapa KSO untuk bekerja sama di situ. Nah, yang paling penting menurut kami adalah digitalisasi daripada penambangan. Karena itu tentu saja salah satu hal yang bisa menekan cost. Salah satunya misalnya adalah kita bisa memonitor bagaimana mulai dari produksi sampai kemudian batu bara itu diangkut oleh kapal, itu melalui sistem digitalisasi kita from pit to port. Sehingga nantinya kita tidak akan kehilangan momentum ataupun biaya yang berlebihan di situ. Mungkin itu dari kami, makasih. Baik, kita beralih ke Pak Ferdian. Kalau tadi disampaikan Ibu Farida salah satu strategi dan yang menjadi kunci utama ini adalah digitalisasi. Bagaimana dengan di Pegadaian? Strategi manajemen risiko apa yang selama ini digunakan untuk efisiensi dan juga mengatasi perubahan iklim? Di kami, di Pegadaian, kami melakukan analisis risiko operasi dan pinjaman kepada OJK tiap triwulan. Tapi secara garis besar, kami melihat penerapan pinjaman ini bisa inline kaitan dengan dampak perubahan iklim. Seperti apa? Contoh, kami sudah menyalurkan ataupun melakukan identifikasi terkait pinjaman hijau. Kemudian secara ESG kami juga melakukan penyaluran yang bersifat sosial loan kepada masyarakat. Kemudian untuk terkait dengan pinjaman ataupun untuk yang masyarakat yang terdampak iklim, terutama di masa UMKM yang di bawah, itu kami beli support lewat pinjaman-pinjaman terutama gada ya, karena secara prosedur mekanisme itu lebih mudah sehingga buat UMKM yang terdampak, yang impact-nya ke sektor pertanian, yang mungkin kapasitas produksinya turun, ini bisa kami support lewat pinjaman skim yang mungkin berbeda dengan teman-teman di perbankan, sehingga dan ini bisa digunakan dengan jaminan yang mereka punya seperti sepeda, alat pertanian dan lain-lain. Harapan ini jadi mitigasi penguatan teman-teman di UMKM, terutama untuk melakukan mitigasi risiko yang terbaik. Dan kami support ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem yang terkait dengan perubahan iklim. Itu dari terima kasih. Baik, kita akan kembali lagi ke PLN Nusantara Power. Iya, Pak Dwi tadi kan Bapak sampaikan dibutuhkan investasi lagi untuk teknologi modifikasi iklim gitu untuk bisa menjadi antisipasi. Lalu bagaimana strategi pengaturan dan juga manajemen risiko untuk bisa memungkinkan semua biaya ini pada akhirnya akan bisa menutupi pengeluaran pada tahun ini? Oke, baik. Tentunya kita sudah masukkan semuanya dalam RKAP ya, rencana-rencana mitigasi risiko itu, termasuk terkait dengan mitigasi risiko perubahan iklim. Nah, di saat yang sama sebenarnya kami juga mengantisipasi bahwa ada investasi-investasi baru yang kami lakukan untuk membangun power plant baru yang itu sebenarnya lebih relevan kepada zaman sekarang ya, green, lebih ramah lingkungan itu ya, seperti ketika kami membangun bersama dengan partner PLTS Terapung Cirata, ini salah satu yang mungkin pernah didengar oleh khalayak gitu ya. Di samping itu juga kami kemarin mendapat mandat untuk menyelesaikan IKN
PLTS IKN ya, sekarang dalam fase konstruksi. Nah ini konteks mitigasi risiko ke depan terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan, karena ketika pembangkit yang lain sudah mungkin istilahnya sunset gitu, maka kemudian kami juga sudah punya pembangkit yang baru yang nanti bisa menjadi sumber pendapatan baru yang untuk menangani masalah ini. Baik, kita akan beralih lagi ke Ibu Novita. Ibu Novita, strategi pengelolaan keuangan apa yang menjadi antisipasi BNI terhadap kemungkinan mungkin nantinya dampak perubahan iklim ini akan lebih besar lagi di tahun ini? Tadi ya, kalau kita lihat kita harus manajemen risiko kita harus kuat ya pada saat kita menentukan men-set up manajemen risiko atau menetapkan portfolio guidance kita. Jadi tentunya kita harus memasukkan risiko iklim ini menjadi salah satu risk acceptance criteria. Jadi kita tentunya punya standar manajemen risiko, dan dengan memasukkan risiko iklim ini terhadap salah satu risiko, ini artinya kita mensyaratkan portfolio kita, debitur-debitur kita itu sudah memiliki license atau memiliki sertifikasi, misalnya sebagai contoh untuk debitur-debitur yang masuk ke dalam kelapa sawit, kita syaratkan adalah debitur-debitur yang sudah memiliki sertifikasi RSPO, ISPO. Kemudian kita lihat juga sertifikasi untuk debitur tambang, kita juga memiliki syarat-syarat khusus sertifikasinya. Nah, jadi secara pengelolaan keuangan atau secara pengelolaan portfolio yang memang awalnya terdiri dari pengelolaan aset yang sehat, ini kita memasukkan risiko iklim sebagai salah satu risiko yang kita pantau. Tapi kita tetapkan kriteria khusus. Jadi artinya kita tidak menghindar sama sekali, kita tetap ada di situ, tapi dengan kriteria khusus yang memang sudah kita set up dan kita yakini ini aman. Kemudian yang kedua tentunya kita harus mengantisipasi risiko yang sifatnya risiko fisik ya. Jadi ketika ada El Nino, La Nina itu terjadi, kemudian bencana alam juga risiko itu ada. Kita juga memiliki suatu program risk management di mana menjaga debitur-debitur kita untuk tetap memiliki performance yang bagus gitu ya, untuk bisa survive dengan program-program restrukturisasi. Jadi apabila ada dampak langsung terhadap risiko iklim, tentunya BNI dalam hal ini bisa memberikan solusi menjaga debitur tersebut dengan restrukturisasi yang tepat sesuai dengan kondisi debitur yang memang terdampak secara langsung. Kemudian portfolionya secara guidance atau secara penetapan portfolio, kita juga menjaga komposisi portfolio kita yang memang fokus kepada pembiayaan hijau. Jadi ini kalau secara portfolio kita bisa sampaikan bahwa untuk portfolio kegiatan usaha berwawasan lingkungan saat ini BNI menetapkan atau standarnya adalah 10% dan saat ini sudah tercapai. Jadi artinya 10% dari portfolio BNI ini adalah portfolio yang memang mendukung kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Ini terbagi dari berbagai macam portfolio seperti misalnya energi terbarukan, kemudian kita masuk ke dalam bangunan-bangunan yang berwawasan lingkungan, terus kemudian efisiensi energi, dan juga selain itu juga dari sisi pendanaan kita juga aktif menerbitkan green bond. Green bond ini kita sudah terbitkan di tahun 2022, jumlahnya sekitar 5 triliun dan kita pastikan bahwa penyaluran atau hasil dari penjualan green bond-nya BNI ini disalurkan kepada sektor-sektor yang memang sudah ada dalam framework green bond kita. Jadi memang itu yang memang juga berwawasan lingkungan. Nah, secara portfolio kita juga melihat sustainability linked loan ini sebagai satu produk baru yang inovatif yang mendukung ekosistem hijau. Nah, kemudian kalau dari sisi biaya, memang dengan kita menerapkan atau mengikuti program pemerintah net zero emission, ini memang mau tidak mau kita juga harus mempersiapkan infrastruktur kita. Tentunya akan ada impact biaya. Tapi tentu dengan impact biaya ini bisa kita compensate dengan efisiensi yang juga kita lakukan. Jadi dengan kita menuju net zero emission itu memang ada implikasi capex, ada implikasi opex, itu memang hal yang harus kita antisipasi. Tapi kita percaya bahwa dengan strategi efisiensi, digitalisasi,
OPEX ya atau CAPEX yang tercreate tersebut bisa terkompensasi. Baik, saya akan kembali lagi ke Ibu Farida. Bu Farida, kalau melihat tujuan pemerintah untuk mencapai net zero emission dan juga kita lihat di pertengahan tahun ini saja terkait dengan perubahan iklim ini sudah banyak bencana yang terjadi begitu, dan potensi bencana itu mungkin masih akan terjadi hingga akhir tahun. Ibu melihat seberapa menantang pengelolaan keuangan di tahun ini? Kalau kita lihat sebetulnya upaya dari pemerintah untuk mengelola ini sudah semakin hari semakin bertambah ya, dan semakin signifikan gitu sebetulnya. Dan kami sangat mendukung upaya-upaya pemerintah untuk hal ini. Nah, contohnya seperti kami di Bukit Asam, walaupun kami adalah perusahaan batu bara, tapi kami sudah mulai melakukan beberapa hal yang kira-kira signifikan untuk bisa mereduce karbon dan unsur-unsur karbon di dalamnya. Contohnya adalah model elektrifikasi yang ada di tempat kami. Jadi di beberapa alat berat ataupun bis-bis pertambangan itu kita sekarang sudah melakukan proses elektrifikasi. Dan itu sudah kita lihat hasilnya, tahun 2023 itu kita bisa mereduce karbon sekitar 323.000 akan untuk proses elektrifikasi. Dan ini tidak berhenti sampai di situ, kami terus akan melakukan upaya-upaya supaya nantinya alat-alat berat kami ini sebagian besar bisa dari elektrifikasi dan bisa mereduce karbon. Nah, selain daripada itu juga untuk keuangan sendiri, kita sendiri sebetulnya sesuai dengan amanat dari pemerintah, kita juga melakukan alokasi dari sisi jaminan reklamasi. Jadi kami ada budget tertentu yang memang kami alokasikan setiap kami melakukan pembukaan penambangan baru. Dan ini memang hasil koordinasi dengan ESDM juga. Nah, selain daripada itu juga unsur pemerintah dan sosialnya, kita juga ada alokasi biaya budget untuk TJSL-nya yang kita alokasikan di setiap tahun, sehingga ini bisa membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Tidak hanya sampai di situ saja, beberapa proyek itu mulai kita bangun dan arahnya mulai ke green. Jadi tidak hanya perbankan, tapi kami juga berusaha mengimbangi bahwa tidak seluruhnya dari pertambangan ini hanya untuk memproduksi yang nuansa karbon. Kami sudah mulai melihat yang namanya PLTS. PLTS ini sebetulnya sudah terimplementasi. Ini kita buat pilot di beberapa tempat. Di penambangan kami yang sebelumnya di Sawah Lunto, Sumatera Barat, itu kami sudah pasang PLTS. Itu khususnya kepada petani-petani yang terkait di sekitar situ, dan itu efeknya sangat signifikan buat petani sekitarnya. Selain daripada situ juga, kita juga membuat itu di area-area kerjasama kita dengan beberapa BUMN. Misalnya di area jalan tol, dan kemudian di area Angkasa Pura untuk pengembangan. Nah, tidak hanya cukup sampai di situ. Kami juga saat ini melihat ada potensi untuk lahan pasca tambang kami. Jadi kami ini setelah melakukan upaya penambangan, kami juga melakukan kewajiban kami untuk selanjutnya di lahan pasca tambang kami. Kami melakukan revegetasi dan kami melakukan penanaman, tanaman-tanaman yang kira-kira bisa menyerap karbon. Selain itu juga kami lakukan adalah untuk kerjasama potensi apabila ini akan dibangun seperti halnya PLTS. Sehingga nantinya kita bisa balance antara suplai listrik yang dihasilkan tidak hanya dari sifatnya yang non-green, tapi yang green juga bisa menghasilkan lebih banyak. Kami memiliki sekitar 200 hektar lahan yang siap untuk bisa dibangun untuk tenaga kelistrikan yang sifatnya lebih green energy. Ini terima kasih. Baik, berikutnya saya akan lanjut ke Pak Ferdian. Pak Ferdian, tadi Bu Farida sudah menjelaskan alokasi dana untuk membuat operasional ini lebih ramah lingkungan. Bagaimana dengan di Pegadaian? Apakah ada alokasi dana tertentu untuk membuat operasional lebih ramah lingkungan dan juga untuk mendukung sektor-sektor hijau? Selama tahun 2023, kami ada alokasi terkait dengan pelestarian lingkungan yang dikemas baik TJSL maupun supportingnya itu kurang lebih di 33 miliar saat ini. Apa bentuknya? Bentuknya pertama adalah terkait dengan pengelolaan energi dan limbah. Jadi kami memang bagian dari program kami, kalau pernah lihat menabung emas dengan sampah, dalam artian ini bagian dari penguatan ataupun support kami terkait dengan perubahan iklim. Polanya seperti apa? Harapannya semua pengelolaan energi, kemudian pengelolaan sampah ini menjadi impact ataupun ke komunitas ini yang berdampak perbaikan atau penguatan konsep di komunitasnya, dan harapan besarnya ini bisa memperbaiki iklim secara keseluruhan. Kemudian juga secara garis besar lainnya kami juga melakukan efisiensi yang ujungnya juga berdampak ada perbaikan iklim baik
dari di tenaga kertas lain-lain yang kami masukkan bagian dari sustainable report kami untuk perbaikan yang ujungnya kembali lagi kepada perbaikan iklim. Dan program kami yang TJSL juga tadi yang saya sampaikan, salah satu selain menabung emas, kami juga ada program-program lain yang harapannya program-program hijau dan berkelanjutan, harapannya secara real dan ke masyarakat ini impact-nya lebih terasa, dan tadi basicnya lebih ke komunitas base yang sesuai dengan model bisnis pegadaian, dan harapannya kami akan memberikan impact dua sisi, baik secara support secara TJSL untuk bantuan, tapi juga memberikan mitigasi secara pinjaman, secara keuangan yang dibutuhkan secara cepat, sehingga mereka termitigasi untuk jangka pendek dalam rangka untuk penguatan bisnis yang terdampak dari perubahan iklimnya sendiri.